Hai semua. Hari ini kita akan menjelaskan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah tahu artinya fenomena alam? Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika. Dan fenomena alam tidak diciptakan oleh manusia, tetapi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya adalah banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, gerhana matahari cincin, petir vulkanik, aurora, dan masih banyak lainnya. Nah, fenomena alam yang kali ini kita bahas adalah fenomena alam tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bebatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Tanah longsor ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah hujan yang lebat. Sebentar lagi kita akan menampilkan satu video tentang tanah longsor. Selamat menyaksikan. Petugas kembali menemukan Pemirsa, hari keempat pencarian korban longsor di Desa Ciancuang, Kecamatan Cimampung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa pagi dilanjutkan. 150 personil tim SAR gabungan dikerahkan saat mencari Cimampung dan Satu orang tewas akibat peristiwa tersebut. Bersama jajaran Ketua BPBD 8 hektar sawah di Kecamatan Sumedang, saat ini proses evakuasi masih Kepala BPBD terkait barang-barang berharga dalam sekolah yang kita masih tugas dan warga membutuhkan bantuan yang besar hingga saat ini upaya pencarian masih terus Sementara itu, Basarnas meralat jumlah korban yang masih dalam pencarian lantaran adanya data yang tumpang tindih. Jumlah awal yang dicari sebanyak 27 orang kini menjadi 26 orang. Menurut perkembangan data terakhir, setelah Senin malam ditemukan kembali 2 jenazah korban. Sementara itu, hingga kini tim SAR berusaha mencari di sektor 1 lokasi longsor. Cuaca yang kadang tidak bersahabat menjadi kendala. Nah, itu tadi adalah video dari tanah longsor yang terjadi di Sumedang yang merenggut 11 nyawa dan 18 orang terluka. Kejadian tanah longsor ini terjadi pada malam hari dan saat itu tim petugas sedang mengevaluasi korban dari tanah longsor sebelumnya. Dengan kejadian ini kita bisa lihat bahwa tanah longsor bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, jika kalian melihat lapisan batu atau tanah yang keluar miring, terdapat retakan yang membentuk tapal kuda di tebing atau lereng, terdapat rembesan air pada celah-celah lereng saat terjadi hujan lebat, dan terdapat pohon dengan batang yang sudah terlihat miring karena terjadi pergerakan tanah. Segera mengemas barang dan membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam berjalan, serta gampang menghubungi pihak-pihak yang terkait. Dan jika tanah longsor ini terjadi saat pandemi, jangan lupa untuk menjaga imun dan memakai masker. Kita bisa menjaga imun kita dengan cara berolahraga atau meminum vitamin. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Sekarang kami akan menampilkan percobaan yang kami lakukan dan akan dijelaskan oleh David. Bisa kita lihat, tanah tidak bisa menyerap air dan tanah berjatuhan. Mengapa bisa begini? Karena tidak ada yang menahan tanah dan tanah tidak kuat menahan air. Ini sama halnya dengan tanah longsor yang terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah itu menambah jumlah bobot tanah. Nah, jika air tersebut menembus sampai ke tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka yang terjadi adalah tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Nah, namun jika kita memberikan tanaman di tanahnya, maka akan terjadi seperti ini. Bisa kita lihat, air akan diresap oleh tumbuhan dan tanah tidak dapat bergerak karena ditahan oleh akar tumbuhan. Nah, dengan kita menanam pepohonan atau tumbuhan di daerah hutan atau di daerah yang
rawan terjadi longsor. Hal ini dapat mengurangi sedikit atau mencegah terjadinya longsor. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menanam pepohonan dan menjaga alam agar O2 di dunia kita tetap terjaga dengan baik. Dan jika ingin menebang pohon, sebaiknya kalian jangan menebang pohon secara sembarangan, dan sebaiknya kalian jangan lupa melakukan reboisasi. Kenapa? Karena jika kalian menebang pohon secara sembarangan, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Mengapa bisa begitu? Karena di UUD sudah ada peraturannya dan ada beberapa hutan yang dilindungi. Lalu apa saja sih dampaknya kita dapati setelah tanah longsor? Pertama adalah menelan korbannya jiwa, terjadinya kerusakan publik seperti jalan, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, terkontrolan dan perumahan penduduk, serta saran pribadi membuat tarunan terjadi kerusakan dan hilangnya vegetasi, penutuplah tanggungannya keseimbangan ekosistem menjadi kritis, sehingga cadangan air bawah tanah menipis, terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Keuangan menurun beberapa bensin, hancur hilangnya habitat hewan, serta terjadinya pemanasan bumi dan berkurangnya oksigen. Jadi ayo kita menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana-bencana alam yang mengeringatkan seperti tanah longsor tadi, dan tetap menjaga imun kita serta kesehatan kita, dan juga bisa bantu orang atau teman-teman kita yang terkena bencana-bencana alam, dan mengisi mendaftarkan dari agar dapat BPJS. Okay, until here first, we will meet again another time. So stay healthy and God bless you. Bye.